Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hadihi ila yaumil ma'ad amma ba'd. Insyaallah ini jadi tambah banyak kameranya. Saya agak gemeteran juga. Ini pesanan panitia bagaimana? Enggak. Tapi alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya? Tambah lagi di belakang ada satu lagi insyaallah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin rahmatullah. Kesempatan malam yang berbahagia ini, walau banyak ujian, walau banyak halangan rintangan, barangkali kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah kita dalam Islam berupa sholat berjamaah, dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan dengan sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi barokah untuk kita semuanya. Mohon maaf tadi agak telat ini tadi. Insyaallah di jalan tadi ada berapa halangan tadi, ada rintangan. Sampai tengah jalan tiba-tiba ban meledak. Wah, kaget juga. Untung dekat ada saudara Pak D ini, alhamdulillah bisa sampai gitu ya. Barangkali mungkin ada salah, ada dosa barangkali sehingga harus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kembali surat Al-Baqarah. Kita akan lanjut di ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati, coba baca terjemahan dari depan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ada catatan kaki di sini, iblis termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintahkan untuk sujud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjadi kelanjutan dari kisah tentang Nabi Adam ketika setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian diberikan pengajaran, belajar. Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin diantara hikmahnya adalah memang kita selaku manusia ya harus terus belajar. Bahkan alhamdulillah senang sekali kalau di masjid kita ini punya kebiasaan belajar, bahkan sampai di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya mudah-mudahan masih muda. Gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Di antara yang memberikan semangat mudah-mudahan untuk generasi-generasi muda. Pengajaran termasuk masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemarin kami mengikuti ada seminar bahwa di Provinsi Lampung itu baru diterbitkan perda tentang literasi. Bukan literasi ya, tapi literasi. Nanti kalau salah dengar jadi literasi. Oh, ini literasi aja di undang-undang ini. Ada perda tentang literasi. Literasi ya bermakna ya kemampuan baca, tulis, hitung gitu ya. Itu secara umum ya. Tetapi lebih dari itu bahwa yang dimaksud literasi adalah bukan hanya sekedar bisa membaca, bisa menulis dan bisa berhitung, tetapi
ternyata yang dimasukkan dalam perda adalah bagaimana seseorang itu bisa selain tadi membaca, menulis, berhitung, tapi juga bisa peduli terhadap kondisi lingkungannya. Itu dijelaskan dalam perda tersebut. Di kalimat penutupnya adalah bagaimana seorang bisa peduli terhadap lingkungannya, kemudian bersikap kritis. Nah itu ya, bersikap kritis itu ternyata perda literasi sampai ke sana. Nah ternyata bahkan masyarakat muslimin rahimahullah, kalau perda itu baru terbit di tahun 2019 kemarin, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, memang ya manusia diciptakan untuk menjadi pembelajar. Ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Adam diajarkan oleh Allah untuk bisa mengetahui nama-nama semuanya. Ya, semua yang ada di bumi ini ya. Ada jenis tumbuhan, ada jenis makanan, ada jenis hewan gitu ya. Di para ahli tafsir mengatakan ada yang mengatakan diajarkan nama-nama, di antaranya ada nama kuda gitu ya, ada nama al-ibil gitu ya, unta dan lain sebagainya. Nah ini dalam arti memang manusia pembelajar. Nah, ini yang barangkali hari-hari kita ini mulai luntur ya dari generasi kita. Kalau di perda itu disebutkan bahwa di antara yang bisa membantu literasi itu adalah bahan-bahan bacaan yang cukup, ya, bahan-bahan bacaan yang cukup, dimulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, masyarakat, keempat-empatnya. Ini kita juga barangkali perlu juga mulai menghidupkan lagi, karena memang Islam juga hadir, Islam datang itu dengan budaya literasi yang tinggi. Sebagaimana yang kita barangkali juga ingat dan kita semua hafal insya Allah, ayat yang pertama kali turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad tentang Iqra. Apa Iqra? Membaca. Maka budaya membaca itu adalah budaya Islam. Budaya membaca lingkungan, membaca bacaan itu adalah budaya Islam. Budaya yang memang Allah tanamkan, Allah ajarkan kepada manusia dan Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini budaya. Setelah itu semuanya, setelah diajarkan, setelah pengajaran itu selesai, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, setelah menunjukkan tadi ya kepada para malaikat, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat. Ini yang kadang jadi ayat yang beberapa kali saya pernah dengar gitu ya. Ayat ini kadang disitir oleh orang-orang yang golongan-golongan kelompok-kelompok liberal, bahwa Allah memerintahkan malaikat kan sujud kepada Adam. Iblis makhluk, satu-satunya makhluk yang gak mau sujud kepada Adam, diplesetkan dengan berarti yang satu-satunya yang taat sama Allah iblis dong. Kan iblis hanya sujud, mau sujudnya kepada Allah. Saya pernah dengar tuh yang kalimat yang demikian. Kalau secara akal ya juga ya gitu. Bener gak? Kita sujud hanya kepada, nggak boleh sujud kepada selain Allah. Adam selain Allah bukan? Adam kan ciptaan Allah. Nah gimana coba ada begitu kan? Nah, tapi ternyata malaikat tafsir menjelaskan bahwa sejatinya ya malaikat itu bukan masalah sujudnya kepada Adamnya, bukan, tetapi perintahnya, taatnya itu. Siapa yang memerintahkan untuk sujud? Nah, maka kita jangan sampai terkecoh ya dengan hal-hal yang model ini. Kadang-kadang nanti di dalam masyarakat kita, apalagi hari ini kita zaman medsos, zaman dunia maya, dunia gaib gitu ya. Dunia gaib, maya gaib ya, nggak kelihatan kan ya. Dunia gaib ya, orang nggak kelihatan siapa nulis, nggak kelihatan gitu. Nah, banyak hal-hal yang kadang mengusik pengetahuan kita. Nah, ini yang harus kita juga perlu waspada. Nah, yang juga lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis.
ketika Allah memerintahkan kepada malaikat semuanya, fasajadu, mereka semuanya sujud. Kemudian illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, enggan, dia enggan, istakbaro, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang ingkar. Golongan yang ingkar. Nah, kalau dalam terjemahan kita disebutkan bahwa dan dia termasuk golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada apa perintah-perintah yang Allah berikan. Nah, ini yang jadi perdebatan di kalangan ulama ketika membahas tentang illa iblis. Kan kalimatnya Allah memerintahkan qulna lil malaikat. Allah memerintahkan kepada malaikat, kemudian semua malaikat sujud kecuali iblis. Ini yang jadi perdebatan. Apakah iblis masuk golongan malaikat atau dia masuk golongan sendiri? Kan di ayat ini kan umum ya, umum lil malaikati illa iblis. Semua malaikat kecuali iblis. Sehingga memang dalam tafsir itu ada dua pendapat. Paling enggaknya ada dua pendapat yang akan coba kami utarakan. Dalam kitab Fathul Qadir dijelaskan bahkan wa qawluhu illa iblis istisna muttasil li'annahu kana minal malaika ala ma qalahu al-jumhur. Jumhur menurut Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan iblis itu masuk li'annahu kana minal malaika. Dulunya masuk golongan malaikat. Jadi ini pendapat yang pertama. Alama qalahu al-jumhur. Jumhur memasukkan iblis itu masuk golongan malaikat. Ini pendapat yang pertama. Yang ini juga sebenarnya jumhur ya, banyak ulama yang mengatakan demikian. Wa qala Syahr bin Khawshab, ini pendapat yang kedua. Wa ba'dul usuliyyin, dan juga sebagian ahli usul mengatakan kana minal jinni alladzi kanu fil ardh. Iblis enggak masuk golongan malaikat. Dia masuk golongan jin. Alladzi kanu fil ardh, yang dulunya pernah menghuni al-ardh. Dunia, menghuni bumi kita ini sebelum Allah menciptakan manusia, seperti yang kemarin pernah kita bahas. Ini dikuatkan dengan fayakunu al-istisna ala hadza munqati'an wastadallu ala hadza biqouli ta'ala. Mereka berdalil, pendapat yang kedua menggunakan dalil la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat itu punya sifat mereka tidak pernah la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, sedangkan di ayat ini iblis itu enggan untuk taat kepada Allah, ya pastinya sudah bermaksiat gitu. Pastinya sudah bermaksiat. Sehingga ya, pendapat yang kedua mengatakan bukan bagian dari malaikat, karena dia tidak punya sifat tidak pernah berdosa dan tidak pernah membangkang atas segala perintah yang Allah berikan kepadanya. Atau ada ayat lain juga mengetengahkan bahwa illa iblis kana minal jin. Ada ayat yang lain lebih lengkap lagi, illa iblis kana minal jin. Kecuali iblis yang enggak mau sujud itu dan dia masuk golongan jin. Nah gitu ya, masuk golongan jin. Nah, ini dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama tentang iblis. Wal jinnu ghairul malaika. Ya. Jin bukan bagian dari golongan malaikat. Wa ajabal awwalun bi annahu la yamtani ay yakhruja iblis min jumlatil malaika lima sabab. Dijawab oleh kelompok yang pertama bahwa ya tidak ada larangan la yamtani ay yakhruja iblis min jumlatil malaika. Enggak ada larangan kalau tidak ada halangan kalau ingin mengeluarkan iblis dari kelompok malaikat lima sabab. Fi ilmillah min syaqaihi adlan minhu
la yus'alu amma yaf'al. Nah, jadi kelompok pertama mengetengahkan dia masuk golongan malaikat, tetapi Allah punya rencana, Allah punya kehendak atas apa yang dikehendaki, mengeluarkan jin kemudian, mengeluarkan iblis kemudian dari golongan malaikat. Bahkan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir lebih banyak lagi keterangannya, diketengahkan bahwa ada beberapa riwayat mengatakan, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa jin itu, iblis itu, kenapa disebut iblis? Karena ia awalnya memang Allah ciptakan untuk menjadi ciptaan yang membangkang. Tetapi kemudian Allah berikan amanah buatnya untuk menjadi penjaga surga. Itu bahkan di tafsir Ibnu Katsir jelaskan demikian panjang betul penjelasan tentang ini, dan ini jadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang cukup tajam gitu ya, cukup tajam. Banyak pendapat tentang ini. Tapi yang paling masyhur memang yang dua ini. Ada yang kelompok pertama memasukkan iblis masuk golongan malaikat, kemudian dia membangkang, ya juga karena semata Allah, karena takdir dari Allah juga. Kemudian yang kedua, mengeluarkan iblis dari golongan malaikat. Dia ada jenis tersendiri dari jenis yang penciptaannya juga berbeda. Kan kalau di beberapa ayat dikisahkan, kalau disampaikan Allah memfirmankan bahwa malaikat khalaqtahu, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin iblis itu diciptakan dari api. Kalau di khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Allah menciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Nah, gitu. Jadi secara penciptaan juga berbeda memang. Ya, mimmarijim min nar. Atau di ayat yang lain disebutkan dengan dari kilatan percikan api yang membara, gitu ya. Mimmarijim min nar. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Tetapi yang patut untuk kita ambil menjadi ibrah bagi kita adalah dari kesemua pendapat tersebut bahwa mereka semua bersepakat bahwa aba wastakbaro, ini sikap yang diambil oleh iblis, sikap yang diambil yang justru menjadi dominan dalam diri iblis dalam rangka tidak atau enggan, tidak mau patuh kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Para ahli tafsir mengatakan, ya, aba imtana'a an fi'li ma amara bihi. Aba itu imtana'a. Ya. Imtana'a itu melanggar, ya. Enggan untuk an fi'li ma amara bihi, enggan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu aba. Kemudian istikbar, isti'dham lin nafsi. Setelah aba itu kan enggan, ya, enggan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Enggak cukup di situ, ternyata iblis punya sikap juga istikbar. Istikbar itu menyombongkan diri. Isti'dham lin nafsi. Jadi menganggap dirinya itu besar, membesarkan diri, membanggakan diri. Nah, ini sikap yang ada pada diri iblis, dan ini juga bisa menjangkiti siapapun, ya, di antara kita selaku manusia. Wa qad thabata fi sahih anhu anna al-kibru, dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan kiber itu sombong. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, ya, enggan untuk menerima kebenaran. Jadi itulah sombong. Kalau tadi aba itu kan sudah imtina, ya. Jadi biasanya enggan untuk menerima kebenaran dan juga membesarkan dirinya itu memang kadang satu paket memang.
Jadi biasanya orang yang sombong itu biasanya enggan, karena dia kan kalau orang sombong itu biasa merasa, oh saya lebih tahu dari Anda, saya lebih punya harta dari Anda, saya lebih punya pangkat jabatan dari Anda, kenapa Anda nasihati saya? Nah gitu ya, biasanya kan begitu. Jadi satu paket antara menganggap dirinya besar atau menganggap dirinya punya kekuasaan, punya kedudukan, punya harta, punya jabatan. Kemudian abah tadi enggan untuk mengikuti perintah, enggan untuk mengikuti nasihat. Nah ini satu paket biasanya. Aba wastakbara itu satu paket seringnya yang terjadi kepada manusia. Isti'dham lin nafsi. Nah ini yang menjadi sikap yang diambil oleh iblis. Nah ini yang mudah-mudahan bisa kita hindari. Jadi jangan sampai kita selaku manusia, hamba Allah yang sudah dimuliakan olehnya, yang diberikan kemuliaan, bahkan tadi ya, bahkan sampai ada satu momen khusus untuk menjadikan manusia itu ya, benar-benar menjadi manusia yang menjadi ciptaan Allah yang mulia. Sampai Allah harus tadi ya memerintahkan kepada malaikat untuk usjud, untuk bersujud kepada manusia. Walaupun nanti ada dua pendapat lagi tentang sujudnya, tapi jumhur itu mengatakan sujud yang dimaksud ya sujud seperti ketika sholat. Itu jumhur mengatakan demikian. Walaupun nanti ada pendapat kedua, sujudnya hanya sekedar penghormatan saja. Gimana penghormatan? Mungkin gini ya. Nah, gitu ya. Ya macam-macam lah itu. Jadi penghormatan kepada Adam. Ya, dengan berbagai macam cara penghormatan. Bentuk penghormatan yang malaikat berikan, kemudian Allah perintahkan, kemudian malaikat berikan kepada Adam. Ini bentuknya. Allah sampai harus membuat demikian agar menjadikan manusia itu manusia ciptaan yang mulia. Sehingga jangan sampai kemuliaan kita itu hancur karena tadi kita enggan untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Karena ini sikapnya iblis, sikap yang diambil oleh iblis. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kanati, ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, kanati sajdah li Adam at-ta'ah lillah. Nah, ini penjelasan kembali bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan berarti dia beribadah kepada Nabi Adam, tetapi ta'ah lillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memerintahkan kepada kita apapun halangannya, sudah kita lakukan. Kita lakukan. Karena insya Allah dari perintah-perintah itu, perintah yang Allah perintahkan kepada kita, sejatinya semuanya baik untuk kita. Sejatinya semuanya baik untuk kita. Walau kadang jiwa kita manusia kadang enggan. Karena tadi bisikan iblis tadi itu, bisikan setan yang membisiki kita kadang-kadang ya tadi enggan untuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu yang kita rasa berat. Padahal yang enggak juga sebetulnya. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak akan memberikan kepada kita beban kecuali memang Allah rasa kita sanggup untuk memikulnya. Di rumah kami itu ada kelompok halaqah tahfidz. Ada salah seorang peserta yang punya unek-unek lah ya. Ustaz, kok saya tuh kalau ngafal Quran itu susah sih? Susah apa susah? Saya katakan demikian. Susah sih. Coba seberapa banyak waktu yang sudah Anda berikan untuk Al-Quran? Banyak mana antara baca Quran dengan saya tanya sebelum itu saya tanya, masih main game nggak? Masih. Banyak mana antara baca Quran, nyiapin hafalan Quran dengan main game? Tawa dia. Sudah nggak perlu dijawab lagi kalau gitu. Oh iya ya benar ya. Jadi kadang-kadang tadi ya setan memberikan kepada kita sesuatu yang membisikkan kepada kita nggak mampu gitu.
nggak bisa, mustahil gitu. Ketika bentuknya perintah dari Allah, sudahlah gitu ya. Allah juga Maha Pengampun, apalagi kalau bisikannya gitu, Allah juga Maha Pengampun. Udah lakuin deh, ya repot juga gitu ya. Itu bisikan-bisikan yang begitu kadang-kadang meningkat terus gitu ya. Dari mulai yang ringan, kemudian naik lagi, sampai betul-betul kita itu membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita hindari. Aba wastakbar, enggan untuk mengikuti perintah. Sejatinya kan tadi ta'ah. Malaikat ketika diperintahkan Allah sujud dalam rangka ketaatan, bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Nabi Adam, bukan, tapi dalam rangka ketaatan. Sejatinya semua yang Allah perintahkan kepada kita itu ketaatan, bentuknya adalah ketaatan, dan bukan juga untuk menjadikan kita itu susah. Justru apa yang Allah perintahkan kepada kita justru itu punya banyak kebaikan dan maslahat buat kita. Contoh, sholat saja. Sholat itu kan tepat betul pada waktunya ya. Ketika subuh memang badan kita itu secara refleks ketika pagi itu bangun gitu ya. Otomatis gitu ya. Tapi kadang-kadang tadi bisikan tadi ya, kita ngelilir nih. Seringnya itu kita secara dasar manusia itu ngelilir pasti kalau pagi gitu ya. Ngelilir tuh biasanya, lihat jam ngelilir. Oh jam 4 ya. Ya memang setan begitu. Dalam hadis Nabi mengatakan demikian, alaika lailun tawil. Masih malam dikit lagi gitu ya. Dikit lagi, apalagi habis hujan ya, kemarin hujan deras gitu ya, Masya Allah. Agak kurang nggak kemarin jam subuh udah pas hujan. Masya Allah. Alaika lailun tawil gitu kata setan menggoda kita. Masih jam 4, bentar lagi 5 menit lagi gitu. Tarik selimut bentar, bangun-bangun udah jam 6 gitu. Lewat gitu. Jadi ini kadang ya berulang gitu ya. Kadang kalau kita nggak benar-benar memaksakan diri kita, kan tepat pada waktunya gitu ya. Waktu zuhur juga waktu tepat untuk kita istirahat kan gitu ya. Tetap badan kita kan butuh istirahat juga. Jadi pas waktu zuhur itu waktunya beristirahat. Tepat betul pada waktunya. Waktu asar juga demikian. Waktu jeda antara siang dan sore hari gitu ya. Badan butuh istirahat. Jadi tepat pada waktunya. Waktu maghrib apalagi gitu ya. Jadi waktu asar pun mengingatkan ya ini udah sore, kurangi aktivitas. Mulai direm gitu ya. Udah mau maghrib gitu, udah mendekat waktu malam. Kalau sudah waktu maghrib sudah stop gitu ya. Udah waktunya malam gitu. Ya, kadang-kadang ya lewat tanggung dikit lagi lewat semuanya gitu ya. Masya Allah. Itu ya. Di ladang pulang gitu ya. Kadang-kadang ada tanggung nih ya, gitu. Enak-enaknya lagi sejuk gitu ya, Masya Allah. Kadang-kadang ya kelewat gitu ya. Apalagi kalau kemarin isi pengajian waktu di sana kan banyak jamaahnya itu yang kerjanya itu cabut singkong ya. Uli cabut singkong. Kadang-kadang kalau namanya cabut singkong itu kadang-kadang sampai malam memang. Mereka nanyakan gimana, Pak, saya sholatnya gimana ya? Ya sudah sholat aja kalau memang bagusnya memang persiapan bawa pakaian, kemudian nanti masuk waktu sholat izin sebentar sholat. Jangan basahkan tanggung, kalau udah basahkan tanggung lewat semuanya gitu. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib juga lewat, isya juga lewat. Apalagi tambah pas maghrib gerimis gitu ya, pater lagi. Udah lewat semuanya udah. Subuh nanti gitu ya. Jiwa manusia kan demikian. Karena tadi bisikan-bisikan tadi tanggung, bisikan sebentar lagi, ntar lagi juga selesai gitu. Jadi ternyata ya tadi urusan kita di dunia kadang-kadang ya melenakan kita. Jadi aba wastakbar. Nah, pertama aba enggan untuk melaksanakan perintah, yang kedua istikbar. Ini yang juga nggak boleh ada pada diri kita. Wa akhraja Ibnu Ishaq wa Ibnu Jarir wa Ibnu Ambari qala kana iblis qabla an yartaqibal maksiyah minal malaikat. Ini bahkan ada riwayat mengatakan dari Ibnu Jarir dalam tafsirnya dikatakan kana iblis, sesungguhnya iblis ini menguatkan pendapat yang pertama bahwa kana iblis kana minal malaikat. Iblis itu dulunya golongan malaikat. Kemudian qabla ayyartaqibal maksiyah, sebelum ia melakukan maksiat kepada Allah.
Ismuhu Azazil. Nah, kalau kita pernah dengar ada istilah Azazil, Azazil itu nama iblis sebelum Ablasahullah. Ini bahasa Arabnya itu Ablasahu. Kalau mau kita artikan kebablasan juga bisa sih sebetulnya ya. Jadi kebablasan jangan-jangan perlu dicari, ini ada ahli bahasa nggak? Jangan-jangan serapan dari itu Ablasahu, dari kebablasan. Ayasahu. Jadi Azazil kana min sukanil ardh. Tetapi Allah tempatkan iblis itu Azazil tadi Allah tempatkan di bumi. Wa kana min asyaddil malaika ijtihadan. Nah, ini coba lihat. Ini sampai Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa kana min asyaddil malaikati ijtihadan. Sesungguhnya iblis itu Azazil tadi sebelum dia bermaksiat itu namanya Azazil. Kana min asyaddil malaikati ijtihadan. Ia termasuk golongan malaikat yang paling taat. Asyaddi al-malaikati ijtihadan wa aktsaruhum ilman, dan yang paling banyak ilmunya. Fadzalika da'ahu ilal kibr, dan itulah yang mengajaknya, yang menjadikannya, yang menyebabkan iblis menjadi sombong. Ini kita harus hati-hati. Kalau sifat merasa itu bahaya. Kalau benar-benar nggak apa-apa sebetulnya, tapi jangan sampai jadikan sombong juga gitu ya. Abdus Somad yang benar-benar nggak salah ya. Kalau Abdus Somad kan pernah menyampaikan biasanya menjadikan orang sombong itu 3 ya. Punya kelebihan harta, punya kelebihan jabatan, atau punya kelebihan ilmu atau ibadah. Biasanya orang yang hartanya banyak itu cenderung sombong, karena merasa dia memiliki segalanya, apapun bisa dibeli gitu ya. Mobil bisa beli, motor bisa dibeli, orang juga bisa dibeli gitu ya. Apa otak manusia kadang-kadang ya, saking banyaknya uangnya, ya, saya beli otak kamu gitu ya. Jadi kebebasan berpikirnya sudah nggak ada lagi gitu ya, dibeli gitu, semuanya dibeli. Saking-sakingnya gitu. Jadi akhirnya membuatnya sombong, saya punya segalanya. Yang kedua, punya kedudukan. Ketika kedudukan itu kadang juga membuat orang sombong. Ketika dia punya kedudukan yang tinggi, dia seorang raja, dia seorang pemimpin, punya kedudukan, kadang buat sombong. Karena dia bisa menentukan kebijakan dan lain sebagainya, bisa memberikan apapun, bisa melakukan apapun, sehingga menjadikannya sombong. Kalau kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim ketika berdebat sama Namrud, itu kan gitu. Sesungguhnya Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Sombong dia, karena dia merasa pemimpin. Saya juga bisa. Emang Tuhanmu aja yang bisa, saya juga bisa. Diambil 2 orang yang harusnya kedua-duanya dihukum mati, tapi satu kemudian dia lepaskan. Satunya dilepaskan, saya hidupkan dia. Saya nggak jadi bunuh dia, dia udah hidup, lepas dia. Satunya dibunuh sama dia di depannya Nabi Ibrahim. Nah, ini satu saya bunuh, saya sudah mematikan dia. Nah, gitu. Sombong dia karena kedudukan yang dimiliki. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau gitu Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba sih terbitkan matahari dari barat sekali aja gitu. Bagus kita lebih kafar ya. Diam dia. Kalau bahasa sekarangnya kelepek gitu ya. Ini gimana caranya? Gak bisa. Bengong dia. Nah, jadi itu yang kadang membuat orang sombong. Yang 3 ilmu atau ibadah yang dimiliki seseorang karena merasa mungkin ibadahnya banyak, ilmunya banyak, jadi membuatnya jadi sombong. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi pada diri kita selaku manusia agar tidak menjadi pengikutnya iblis. Punya sedikit kelebihan jangan menjadikan kita sombong. Kalau pepatah kita itu kan jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah gitu ya, semakin berisi semakin merunduk. Semakin tinggi, semakin banyak harta kita, justru menjadikan kita semakin dermawan. Semakin dermawan. Semakin tinggi jabatan kita, justru kita harus semakin mengayomi, semakin memberikan pelayanan terbaik untuk orang-orang yang kita pimpin gitu. Harusnya demikian.
harusnya ya, harusnya. Tapi ya kadang masih jauh lah gitu ya. Karena belum kembali kepada apa yang Allah ajarkan, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Masih terpengaruh oleh bisikan iblis, ablasan tadi, kebablasan tadi gitu ya. Walaupun bukan artinya kebablasan, bukan ya, tapi memang ya semakna lah gitu ya, semakna dengan itu. Nah, ini aktarum ilman fadzalika da'ahu ilal kibri wa kana min hayyin yusammuna jinnan. Jadi ada, bahkan dijelaskan ada hayyin, jadi ada lingkungan tersendiri yang disebut jinnan. Jadi lingkungan iblis itu namanya lingkungan jin ya. Jadi golongannya golongan jin, karena minal jinni. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nah, masyaallah muslimin rahmatullah, kemudian dari Anas, qala Rasulullah SAW, bahwa sahabat Anas pernah meriwayatkan dari Nabi SAW, innallaha amara Adam bisujud. Allah pernah memerintahkan Nabi Adam untuk bersujud. Fasajada. Kemudian Nabi Adam itu sujud. Faqala lakal jannah waliman sajada min waladika. Maka kata Allah, untukmu surga dan waladika, dan untuk anak-anakmu juga akan masuk ke dalam surga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara iblis bisujud fa aba ayyasjud. Dan Allah memerintahkan iblis, kemudian iblis itu enggan untuk bersujud kepada Allah. Faqala, maka Allah berfirman kepada iblis, lakan nar waliman aba min waladika ayyasjud. Begitu juga bagimu neraka dan juga bagi keturunanmu yang enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi keturunan iblis yang enggak mau taat kepada Allah, termasuk manusia yang juga enggan untuk taat dan sujud kepada Allah, maka baginya neraka. Kana minal kafirin. Sesungguhnya iblis itu, nah ini bagian dari bahasa Arab sebenarnya. Kana itu kan ja'alallahu kafiron la yastati'u ayyumin. Ini jangan sampai ya, ngeri juga ini kalau sampai ada pada diri kita. Jadi ayat ini kana itu kan menunjukkan sesuatu yang lampau. Ya, biasanya dalam bahasa itu ketika menggunakan kalimat kana itu menunjukkan kalimat yang lampau. Kana minal kafirin ja'alahullahu kafiron. Sesungguhnya Allah menjadikan iblis itu menjadi termasuk golongan yang kafir, ingkar kepada Allah, la yastati'u ayyumin, yang tidak bisa lagi beriman kepada Allah. Nah, ini ngeri juga ini. Iya, terkunci gitu ya. Terkunci dalam kekafirannya. Ini kan gawat ini. Ini kalau ini masya Allah naudzubillah ya, kalau sampai ya ada pada diri manusia. Nah, ini jangan sampai ya. Ada riwayat yang lain dari Ibnu Ka'ab Al-Quradhi bahwa ibtada Allahu khalqa iblis 'alal kufri wad dhalal. Sungguhnya Allah pada mulanya menciptakan iblis itu memang sudah punya sifat al-kufri wad dhalalah, punya sifat kufur dan sesat. Wa amila bi amalil malaikat, tapi kemudian iblis itu beramal pada awalnya setelah diciptakan, kemudian beramal karena melihat malaikat, kemudian beramal seperti malaikat. Fasayyarahu ila mabtada'a ilaihi khalqihi minal kufri. Kemudian pada akhirnya ia kembali lagi kepada apa yang diciptakan pertama kali yang Allah takdirkan kepada iblis. Nah, itu ya. Fasayyarahu ilaihi khalquhu minal kufri wa qala Allah wa kana minal kafirin. Dulunya iblis itu memang sudah kafir, diciptakan dalam kondisi kekafiran, tetapi kemudian melakukan amal kebaikan, tapi kemudian kembali lagi kepada kekafiran. Nah, ini kalau bagi manusia sebetulnya sikap yang kita ambil kalau kaitannya dengan hal ini, kalau manusia itu diberikan oleh Allah dua jalan sebetulnya. Jalan keburukannya ada, jalan kebaikannya ada. Kalau manusia memang diberikan hak untuk memilih. Nah,
Kalau malaikat tidak diberikan hak memilih. Malaikat itu hanya diberikan sikap untuk beriman saja. Tidak ada sifat kafir. Kalau iblis itu sebaliknya, hanya diberikan sifat kafir saja, tidak memilih. Tapi kalau manusia diberikan keluasan untuk memilih. Kafirnya ada, sifat kafir ada dalam dirinya, sifat ingkarnya ada, tapi juga sifat imannya ada. Tinggal kuat-kuatan mana yang nanti ada pada diri kita, karena tadi ya, karena mungkin lingkungan, kondisi, entah itu bisikan tadi mana yang kuat dan mana yang kuat dalam diri kita untuk kita ikuti. Walaupun kadang-kadang tadi ya, dalam diri kita juga sudah tahu gitu ya. Ketika ada satu hal yang ingin kita lakukan, pasti dalam diri kita itu akan terasa, ini salah kayaknya loh. Cuma nggak apa-apa lah gitu ya, nggak apa-apa lah, ikuti aja. Ini repot juga gitu. Ini yang harus kadang-kadang terus kita asah. Kalau kita terbiasa terus mengikuti kebaikan, nanti keburukan akan pergi dengan sendirinya dari diri kita. Kita akan merasa jengah, enggan, malu untuk melakukan keburukan. Tetapi kalau keburukan itu terus-terusan kita ikuti dan kita sudah keseringan, maka kadang-kadang justru kita malu untuk melakukan kebaikan. Justru nyamannya untuk melakukan keburukan. Nah, itu yang harus juga kita hindari. Berapa menit lagi nih? 6 menit lagi. Terakhir, ini barangkali juga saya kutip dari pernah ikut kajian, cukup menarik, bahwa kita manusia dan iblis itu sama-sama pernah di surga. Sama-sama pernah di surga. Kemudian, jadi pertama di surganya sama. Kemudian yang kedua, kita dan iblis itu sama-sama pernah terusir dari surga. Ya. Jadi sama-sama di surga, sama-sama pernah diusir dari surga. Yang membedakan adalah sikapnya. Sikap yang diambil oleh iblis tetap sombong sampai hari kiamat. Ya. Tetap sombong sampai hari kiamat. Dia tetap ego dengan dirinya sendiri. Tapi sikap yang diambil Nabi Adam adalah, ini yang juga mudah-mudahan kita terus ikuti sampai akhir zaman. Sikapnya adalah merasa dia berdosa, merasa bersalah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap. Jadi sikap itu yang menentukan. Sama-sama pernah di surga, sama-sama pernah terusir dari surga. Tetapi sikapnya yang berbeda. Jadi kalau kita punya sikap yang tetap menyombongkan diri kita, saya merasa, ini naudzubillah. Hati-hati. Jangan-jangan kita sudah terjangkiti sikapnya iblis. Tapi mudah-mudahan kita terjangkiti sikapnya Nabi Adam ketika Allah kemudian mengeluarkannya dari surga, dia merasa bersalah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menerima taubatnya, dan nantinya pada akhirnya manusia mulai dari Nabi Adam sampai nanti mudah-mudahan akhir zaman yang masih beriman kepada Allah, mudah-mudahan sama-sama kita bertemu di surga. Insyaallah. Kembali lagi ke tempat asal kita. Itu barangkali jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sambil menunggu waktu isya, barangkali kalau ada yang ingin dikoreksi, mungkin ada yang kurang, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, barakallahu. Iblis tadi, maka mungkin itu iblis yang sujud. Iya, betul. Bagaimana itu? Iya. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat ulama. Kan perintahnya hanya kepada malaikat. Jadi pada akhirnya berarti jin itu masuk golongan malaikat. Nah, jadi sehingga ada ulama yang jumhur ulama itu memasukkan jin itu, iblis itu masuk di golongan malaikat tadi. Sehingga perintahnya, karena memang jin itu, iblis itu juga ada di sana, sehingga perintahnya umum buat semuanya. Nah gitu. Jadi perintahnya juga buat malaikat, termasuk juga buat iblis yang pada awalnya namanya tadi Azazil itu tadi. Iya, sama-sama di surga. Gitu.
Itulah yang jadi perbedaan pendapat ulama, betul. Jadi perbedaan pendapat ulama, apakah dia masuk golongan jin, apakah dia masuk golongan malaikat, itu yang jadi perbedaan. Nah itu, jazakallahu khairan wa yubarik fikum. Nah itu. Jadi ya termasuk manusia juga dulu awalnya kumpul gitu ya, kumpul bareng-bareng. Tapi kemudian Allah uji, kemudian harus ya melipir sebentar ke dunia. Mudah-mudahan sama-sama nanti kita bisa kembali ke surga insyaallah. Itu ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukup sepertinya. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengingkari kebenaran tersebut dan kita selalu mengikuti kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul-Nya dan juga dari agama ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.